Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari, menjelaskan, mengurai akan pemahaman agama, ajaran agama yang ada di dunia ini. Untuk mempelajari, memahami ajaran agama itu harus melalui guru yang sudah mempraktekkan ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Ilmu agama adalah ilmu rohani, perjalanan hidup rohani dari Sang Maha Rohani, sehingga tahu apa itu ajaran agama. Ajaran agama adalah ajaran praktek penjelasan untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam damai, salam persaudaraan, salam cinta kasih, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, kali ini, di siang hari ini, kami coba akan mempelajari, menjelaskan, mengurai akan apa itu ajaran agama. Jadi ajaran agama, praktek agama adalah ajaran rohani, praktek rohani lewat ilmu rohani. Ilmu rohani, praktek rohani adalah ilmu Tuhan yang Maha Esa. Praktek kehidupan rohani, kehidupan ruh, di alam akhirat. Dan kita ketahui bersama bahwa ruh atau ruhani itu adalah percikan Tuhan. Percikan apa? Percikan unsur rahasia kebesaran persifatannya. Persifatan Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Percikan Tuhan, karena Tuhan Maha Rahasia, maka percikannya pun atau yang diutus pun dari sisi Tuhan rahasia pula, yaitu unsur rahasia kebesaran persifatannya. Nah, saudara-saudaraku yang budiman, jadi kita harus memahami, kita harus mengetahui akan ilmu agama, akan ajaran agama. Maka apa itu agama? Dari mana itu agama? Apa itu ajaran agama? Ya kan? Dari siapa? Jika kita ketahui dari Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, kalau sebutan di Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di ajaran agama-agama lain itu sebutannya beda-beda, tapi tetap pahami ya, tetap pahami Tuhan itu satu, Tuhan yang Maha Esa, ya, yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Sebutan agama di dunia ini sekarang ini banyak mereknya, banyak namanya. Namun pahami, renungi, Tuhannya tetap satu, agamanya tetap satu, kitabnya pun pasti satu, rasulnya satu, semua ajarannya itu satu. Walaupun di dunia ini bermacam-macam merek nama agama, ya, tinggal direnungkan dan dipahami.
jangan agama, ajaran agama, ilmu agama datangnya dari Tuhan yang satu di dunia ini malah menjadi permasalahan, malah menjadi dampak konflik yang sangat besar. Nah, berarti jika agama, ajaran agama yang datangnya dari Tuhan yang satu, ya, di dunia ini menjadi konflik, ini pasti ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang tidak benar. Ya, saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia yang beragama, pahami ini. Berarti ada yang tidak pas. Kita ulang kembali penjelasannya. Agama datangnya dari Tuhan yang satu. Ajaran agama datangnya dari Tuhan yang satu. Agama itu dari Tuhan, berarti dari alam yang rahasia, alam akhirat yang diutus. Ya kan? Tuhan alam maha akhirat, berarti yang diutus itu ke alam akhiratnya. Agama itu berupa ajaran. Ya. Apa itu aturan, dasar-dasar, ya kan, dan sebagainya. Nah, untuk mempraktekkan ilmu agama, itulah unsur Tuhan, yaitu ruh atau ruhani, bagian daripada unsur Tuhan yang dipercikan, yang diutus. Jadi ruhani itu, ruh itu yang diutus, yang menempati wadah manusia itu, menempati jasad atau jasmani manusia itu adalah utusan daripada kebesaran rahasianya, bukan Tuhannya, percikannya, bagian unsurnya, sebagian kecil dari unsur Tuhan itu sendiri, bukan Tuhannya, bagiannya. Seperti itu. Karena dia maha besar, maha tak terhingga. Jika Tuhannya, ya, maka rusaklah dunia ini. Tidak mampu, tidak kuat, ya, mengemban rahasia kebesarannya. Ya, hanya sebagian kecil percikan itu. Itu harus dipahami. Kami menjelaskan secara umum, ya, secara umum saja, melalui nalar logika manusia. Nah, ajaran agama ini dipraktekkan, ya, lewat unsurnya Tuhan, unsur ruh, unsur rohani. Ajaran agama, aturan-aturannya, alamnya akhirat. Nah, ruh itu adalah unsur kehidupan, unsur hidup dari Sang Maha Hidup. Berarti ruh atau rohani itu hidup, dia kekal dari Sang Maha Kekal. Alamnya mana? Ruh. Alam ruh, alam rohani, alamnya mana? Akhirat. Alam percikan Tuhan, alamnya alam utusan Tuhan. Seperti itu. Nah, di situ alam kehidupan yang kekal, alam kehidupan yang abadi. Disitulah semuanya unsur alamnya dalam ilmu sains, alam metafisika, ya, alam yang tidak nyata, alam rahasia, ya, berupa energi gelombang mutlak, ya, energi gelombang mutlak, seperti itu. Itu alam awal, kehidupan awal, kehidupan terdahulu, artinya yang di atas kehidupan dunia. Kemudian dengan kebesaran Tuhan, dengan kuasa Tuhan, alam tersebut mewujud ke dunia sekarang juga. Ya, mewujudnya itu adalah proses daripada perjalanan rahasia mewujud ke dunia. Itu proses dari alam akhirat mewujud ke alam dunia. Alam rahasia menjadi alam fakta nyata, realita. Alam metafisika mewujud ke dunia menjadi alam fisika. Alam dunia ini adalah alam baru, alam yang
awal adalah alam akhirat, alam rahasia. Nah, alam yang baharu ini tidak kekal. Nah, alam akhirat, alam awal itu kekal. Dan di situ tiada ruang dan waktu. Alam keabadian. Alam yang tak terjangkau oleh nalar logika manusia. Seperti itu. Namun ada cara jalan, teknik, rukun syarat untuk memasuki alam tersebut. Dan ada guru yang membimbing, yang memimpin untuk memasuki alam tersebut. Lewat ilmunya. Jika di alam akhirat adalah ada ilmu agama, maka lewat ilmu agama. Jika di alam akhirat itu adalah ilmu ruh, ada ruh, rohani, maka carilah ilmu rohani. Dan di dalam akhirat dulu adalah guru ruh, maka carilah guru rohani. Seperti itu. Di dunia ini, itu rukun syaratnya, saudara-saudara umat manusia sekalian. Agar kita mengetahui alam itu, di dunia ini kita harus mencari yang tadi kami sebutkan. Biar tahu. Jadi kehidupan alam akhirat, praktek agama, praktek rohani, ilmu agama, itu adalah praktek laku hidup di dunia. Perjalanan hidup di dunia mewujud sekarang juga. Linier sebetulnya, nyambung. Jika tahu sambungannya, tahu jalannya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui alam akhirat yang mewujud sekarang juga di dunia, itu cari pembimbingnya, cari gradernya, cari channelnya, cari gurunya. Ya, tidak asal-asalan, tanpa guru tidak bisa, harus mencari guru, cari pembimbing. Ya, seperti itu. Kita ketahui bahwa alam akhirat adalah alam awal, alam yang rahasia. Ya, kemudian di dunia mewujud menjadi kenyataan, alam akhir, alam baharu menjadikan tanda wujud rahasia yang mewujud. Jadi ya awalu alam akhirat, ya awalu rohani, ya awalu alam akhirat, ya kan akhiru alam dunia. Awalu rohani, akhiru jasmani. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui proses itu lewat ilmu. Ilmu agama, ilmu rohani. Berarti agama rohani. Nah, tadi kami sebutkan agama banyak di dunia ini, mereknya ya. Tuhannya satu, Tuhan Maha Rohani. Maka setiap agama yang ada di dunia ini harus mencari ilmu rohani, agama rohani, agama yang satu. Seperti itu, baru ketemu Tuhan yang satu. Janganlah, mohon maaf pada saudara-saudaraku ya, yang berkeyakinan, yang beragama. Banyak sekali merek agama di dunia ini sekarang, di zaman ini, mempunyai agama masing-masing, misalkan keyakinan masing-masing ya, kemudian Tuhannya masing-masing, ajaran tidak ya, agamanya satu, agama rohani, walaupun mereknya di dunia ini banyak, ilmunya satu, ilmu rohani. Seperti itu. Tuhannya satu, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu saudara-saudaraku ya, agar tidak terjadi permasalahan, jangan menjadi perdebatan ya. Awalnya alam akhirat, alam Tuhan. Di dunia alam dunia, alam baharu ya, mewujud. Sehingga kita sadari, kita pahami ya, oh ternyata awal itu alam akhirat ya, dunia ini adalah alam baharu, alam terakhir, alam kenyataan dari alam akhirat. Sekarang juga. Kemudian ruhani, unsur hidup, unsur Tuhan Sang Maha Hidup, ya kan, itu mewujud sekarang juga pada jasmani. Jasmani manusia menempati sebagai tanda alam baharu, alam kenyataan, realita, bukti
Ya. Di alam akhirat itu adalah alam kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan dari Sang Maha Hidup, kebesarannya. Di dunia, alam akhirat itu mewujud ke alam dunia, menjadi kehidupan pula. Nah, maka harus diketahui itu. Jadi praktek agama di dunia ini adalah praktek rohani di alam akhirat, ya, yang dipraktekkan ke dunia melalui jasmani di alam dunia oleh unsur jasmani. Jasmani ini sebagai syariatnya. Jasmani ini adalah sebagai penghantarnya. Jasmani ini adalah sebagai bukti nyata. Syariat, syarat rohani itu diketahui lewat wujud. Ya, rohani, ilmu ruhani yang rahasia harus ada syaratnya untuk diketahui. Di mana syaratnya? Di jasmani. Pahami ya, syariat itu syarat. Artinya, pahami sekali lagi saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia, khususnya umat muslim, umat Islam. Untuk mengetahui ruhani di alam akhirat, ruhani itu unsur Tuhan, unsur rahasia, besaran Tuhan. Syaratnya harus ada di dunia untuk diketahui. Syaratnya apa? Harus ada wadahnya, tempatnya, sarananya. Apa sarananya? Jasmani manusia. Itulah yang disebut syariat dalam agama. Jasmani ini adalah syarat rohani bersemayam. Syarat rohani menempati. Syarat rohani mentajalikan kebesaran persifatannya. Ya. Disebut syariat. Akhirat, syariatnya mana? Alam dunia ini. Syarat rohani alam akhirat, ya, harus ada jasmani dan dunia. Disebut syariat. Sebagai wadah, sebagai tempat, sebagai sarana untuk mengimplementasikan, untuk mewujudkan menjadi kenyataan wujud, dapat dibuktikan sebagai tanda akbarnya kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan dan sebagainya di dunia ini. Itu harus diketahui. Setelah diketahui, dimanfaatkan untuk menjadi rahmat kehidupan manusia dan alam semesta. Harus diketahui. Sekali lagi kami sampaikan. Alam akhirat adalah alam kehidupan. Alam kehidupan rahasia kebesaran Tuhan. Syaratnya alam akhirat itu diketahui harus ada wadahnya, tempatnya, sarananya. Di mana diketahuinya? Dunia ini, alam dunia ini adalah syarat bersemayamnya alam akhirat, alam rahasia. Maka alam akhirat, alam rahasia, syaratnya ada tempat, ada wadah, ada sarana. Dibuktikan oleh Tuhan, yaitu alam dunia, alam kehidupan pula. Nah, dunia yang nyata ini, alam dunia yang nyata ini, alam baharu ini, alam terakhir ini adalah alam syarat untuk mewujudkan alam akhirat, alam rahasia, alam kebesaran persifatan Tuhan yang diwujudkan di dunia. Jadi
dunia ini, alam dunia ini syariat daripada alam akhirat. Ya. Alam dunia ini, kehidupan dunia ini adalah alam syariat, bukan ajaran agama syariat. Ajaran agama syariat harus mengetahui dulu ya tentang rohani, ajaran rohani. Setelah diketahui ya, setelah menjalankan ajaran rohani, ajaran alam akhirat, baru di dunia ini menjalankan syariat agama. Kalau belum bisa masuk ke alam ruh, alam rohani, alam akhirat lewat guru rohani, ya ilmu akhirat, ilmu rohani, tidak disebut syariat agama. Dunia ini adalah syariat kehidupan. Dan untuk menjalankan itu harus tahu caranya. Menjadi nantinya baru menjadi syariat agama. Kehidupan ini. Seperti itu. Kalau belum tahu, ya itu menjadi syariat dunia. Nah, inilah permasalahannya. Pahami tentang syariat. Syariat itu syarat untuk mengetahui rahasia dari alam yang rahasia menjadi alam kenyataan, alam wujud, alam baharu, alam akhir daripada rahasianya yang mewujud. Itu harus diketahui, saudara-saudaraku. Ya, ini penjelasan tentang ilmu agama, ilmu rohani, ajaran agama rohani di alam akhirat yang mewujud sekarang dunia. Sekarang juga di dunia. Dunia adalah syarat mewujudkan akhirat. Jasmani manusia adalah syarat mewujudkan rohani dari alam akhirat. Seperti itu. Jika tidak tahu ilmu itu, tidak tahu teknik cara jalan rukun syaratnya, metodologinya, dan gurunya, hanya sebatas fata morgana melaksanakan praktek ajaran agama. Ya, hanya batasan dunia, tidak sampai akhirat, tidak sampai Tuhan. Karena untuk sampai Tuhan, ya harus melalui unsurnya Tuhan, unsur rohani, alam akhirat. Harus ketahui itu dulu ya, saudara-saudaraku. Ya, dimanapun berada, para tokoh agama seluruhnya, tokoh agama apapun, kau masuk dulu alam akhirat, kau masuk dulu unsur rohani, ya lewat guru rohani, ilmu rohani, baru akan ketahui prakteknya. Nah, ajaran dipraktekkan, baru nanti linear, nyambung antara akhirat dengan dunia, antara rohani dengan jasmani, nyambung. Pahami ya, ada suatu jalan antara dunia dan akhirat, ada suatu hubungan antara dunia dan akhirat, digambarkan dengan jalan yang lurus, jalan yang satu, yaitu Shiratal Mustaqim, kias rambut dibelah 7. Itu tali penghubungnya, itu wasilahnya, itu cara jalannya, harus terhubung. Jadi tadinya dari alam akhirat, alam rahasia, mewujud ke dunia, menjadi alam baharu, alam kenyataan, ya. Dan harus mengetahui alam, harus kembali lagi mengetahui alam akhirat, seperti itu. Baru praktek dalam kehidupannya. Nah, ada sebutan untuk masuk ke alam akhirat, mutu qabla anta mutu, kalau bahasa Jawa mati sejeroning urip, kalau di Nasrani baptis, kalau Hindu Buddha inisiasi, pengaktifan ruhani, mengupgrade ruhani, menghubungkan nurnya Tuhan, menyambungkan nur Tuhan, menanamkan nur Tuhan, ya rohani itu di-upgrade, dihubungkan, dibangunkan, ya seperti itu. Ini penting, saudara-saudaraku. Jadi praktek agama, praktek ilmu rohani adalah praktek rohani di alam akhirat yang mewujud sekarang juga di dunia. Sehingga diketahui seluruh praktek agama yang dikerjakan, ilmu agama yang dikerjakan itu berasal dari alam akhirat. Harus tahu itu dan mewujud sekarang juga dipraktekkan nyata realita di dunia. Jika manusia siapapun yang beragama, praktek agama sekarang di dunia ini, menjalankan agama sebut ibadah dan sebagainya, tapi tidak mengetahui ilmu teknik cara jalan
bahwa yang mengerjakan itu adalah ruh di alam akhirat, ya tidak tahu itu, maka dia hanya pergerakan dan bacaan sebatas dunia. Ya, batasannya dunia, tidak tembus ke akhirat, tidak sampai pada Tuhan, tidak. Jadi ada batasannya, masih sebatas dunia, belum batas akhirat. Harus naik dulu ke akhirat, seperti itu. Ini harus pahami. Ya, harus ada syarat untuk masuk alam akhirat. Ya, syariatnya bahasanya. Jadi begini, syariat dalam bermakrifat itu, ya syariat dalam ilmu hakikat itu, syariatnya adalah tarekat, perjalanan, ya seperti itu. Jadi syariat, ya yang menuju hakikat itu syariatnya, ilmunya tarekat, ilmunya ya. Jadi jasmani ini untuk mempelajari ilmu hakikat, ilmu rohani, alam akhirat, ilmu ketuhanan dan menuju Tuhan harus lewat ilmu tarekat, perjalanan menuju Tuhan, ya ilmu rohani. Jadi jasmani harus mempelajari ilmu rohani, tujuannya hakikatnya hanya pada sang maha rohani lah. Gambarannya yang mudah gini, jasmani manusia untuk mencapai pada sang maha rohani harus lewat ilmu. Ilmunya apa? Ilmu rohani, ya hakikat itu apa? Tujuan inti satu, tidak ada yang lain. Jadi kita manusia hidup itu bukan tujuan untuk mencari keduniaan. Dunia itu sebagai sarana, nggak perlu dikerjakan saja. Kemudian hakikat hidupnya harus kembali kepada sang rohani. Itu ilmunya ilmu rohani, ya namanya tarekat, tarekatullah. Tarekatullah itu perjalanan menuju Allah. Ilmunya ilmu menuju Allah. Kehidupannya kehidupan menuju Allah, begitu ya, menuju Tuhan. Sama, hanya sebutan nama aja ya. Ini bahasa kami, sebutan apapun nama Tuhan, agama itu sama seluruhnya ya. Dimana di alam kodim, pelajaran agama kodim nih ya, agama rohani, jangan salah tafsir. Kami menjelaskan agama kodim, agama samawi, agama tauhid, agama rohani. Pahami basis cahaya hati di channel Cahaya Hati, apapun itu kami praktek agama kodim, agama samawi, agama tauhid, agama yang satu untuk seluruh umat manusia sedunia. Ilmu rohani, agama rohani, ajaran rohani lewat guru rohani, ya seperti itu. Agama yang satu, agama rohani. Ilmu yang satu, ilmu rohani. Tuhan yang satu, Tuhan sang maha rohani. Ya, pahami ya, basis Cahaya Hati, ya itu agamanya agama rohani, ilmunya ilmu rohani, rasulnya tusan rohani, guru rohani, dan Tuhannya Tuhan sang maha rohani. Satu, semuanya satu. Kitabnya kitab rohani yang ada dalam diri manusia, di kolbu, ya rasulnya guru rohani, ya semua tentang akhirat, ya yang mewujud sekarang di dunia. Jadi pahami saudara-saudaraku, ya penafsiran ilmu yang kami sampaikan hanya ilmu yang satu, ya kitab yang satu, agama yang satu, rasul yang satu, ya hari yang satu, ya kan semuanya serba satu, ya dari alam rahasia yang mewujud ke dunia, seperti itu. Ya jangan, mohon maaf, jangan membahas kami ya dengan penafsiran yang berbeda-beda. Tafsirkan dengan satu. Jika ada literasi saya, omongan saya, perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Karena kami pun doif, manusia ya, tidak sempurna kami. Jadi mohon maaf. Jadi, pahami itu, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, ya Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, di channel Basis Cahaya Hati, yang mempelajari tentang ilmu rohani, agama rohani, ya, guru rohani, kitab
qadim atau kitab rohani, ya, di alam akhirat. Ya, Tuhan Sang Maha Rohani Tuhannya. Ya, perjalanan hakikat ini kami mempelajari dan mempraktekkan agama arwah, ajaran arwah, ilmu ruh, ilmu qadim, agama ruhani. Ya, sekolah kami praktek itu. Ya, yang mewujud sekarang juga di dunia, menjadi tanda kebesarannya, tanda akbarnya. Sekali lagi kami sampaikan pada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang melihat dan mendengarkan video kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Sekolah dan majelis yang mempelajari, mempraktekkan ilmu agama qadim, ilmu agama samawi, agama tauhid, agama ruhani, ajaran ruhani dari Sang Maha Rohani, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, ya, di dunia ini. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Inilah sekolah yang waris dari para pendahulu, guru-guru terdahulu. Ilmu yang satu, ilmu ajaran ruhani, agama ruhani. Seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf pada saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia, pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan, dan salam kami adalah salam kebangkitan ruhani, salam kebangkitan kesadaran rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Bangkitlah agama yang satu, bangkitlah ilmu yang satu, bangkitlah rohani kita sebagai manusia menuju Sang Maha Rohani. Praktek hidup di dunia lewat rohani, unsur kesucian, praktek kesucian menjadi rahmat, menjadikan kemuliaan di muka bumi. Jika ini kebenaran ilmu, kebaikan ilmu, ini adalah ilmu dari guru, ilmu milik guru dan bukan milik kami. Kami hanya sekedar menyampaikan penjelasannya. Jika ada yang salah itu dari saya sendiri selaku pribadi, dan itu jika kebenaran itu adalah ilmu guru. Semuanya, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, dan saya tidak mampu apa-apa. Kami akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu.